Silakan masuk. Permisi dok. Selamat siang. Mari silakan duduk Pak. Makasih dok. Baik, selamat siang Pak. Saya Dr. Christoph yang jaga poli hari ini. Dengan Bapak siapa saya bicara Pak? Dengan Emil. Oke Bapak Emil ya. Bapak Emil usianya berapa Pak? 20 tahun. 20 tahun ya. Bapak pekerjaannya apa Pak? Mahasiswa. Mahasiswa ya. Untuk tempat tinggalnya saya berada di Penfui dok. Oh, tempat tinggalnya di Penfui. Oke. Bapak datang sini keluarnya apa Pak? Agak mudah lelah aja dok. Oh, mudah lelah ya. Itu dia seperti dalam aktivitas seperti apa Pak terasa? Seperti biasa dok. Misalkan kalau saya jogging atau gimana, biasanya saya bisa sampai 15 menit, tapi sekarang cuma 10 atau 5 menit. Oh, oke deh. Baik Pak, mungkin dari hasil anamnesis ini Pak, kita memerlukan beberapa pemeriksaan fisik berupa tanda vital. Baik Pak, tapi sebelum itu saya izin untuk melakukan cuci tangan dan langkah terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dahulu. Mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apa Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak, untuk pada pemeriksaan ini saya sebagai pemeriksa, saya seharusnya berada pada posisi kanan Bapak, tapi karena kita lihat dari kondisi Bapak yang sudah sulit, jadi kita dari depan saja ya Pak. Baik, sebelum pemeriksaan, pertama-tama saya siapkan terlebih untuk peralatan saya, yaitu meliputi stetoskop, juga tensiometer. Baik Pak, saya akan mulai pemeriksaan ya Pak. Permisi ya Pak, saya izin untuk memasang mansetnya. Nah, kita pasang mansetnya ini sekitar 2,5 sampai 5 cm di atas siku pasien, atau sekitar 2 sampai 3 jari. Nah, kita letakkan kembali untuk 3 jari kita di arteri brachialis pasien. Lalu kita pompa sampai sekiranya 30 mm Hg ketika pulsasi dari arteri brachialisnya itu hilang. Nah, setelah itu kita turunkan perlahan tekanannya. Begitu tekanannya muncul, begitu denyutannya muncul kembali, itulah merupakan tekanan dari sistolik palpatoidnya. Oke, setelah itu barulah kita kembali kita memasang bel stetoskop kita pada tensimeter. Ya, kita pasang, lalu kita pompa kembali sekiranya sampai 30 mm Hg di atas tekanan sistolik palpatoid. Lalu kita lepas secara perlahan sekitar 2 sampai 3 mm Hg. Begitu denyutannya mulai terasa kembali, maka itu adalah tekanan sistoliknya. Lalu kita turunkan lagi perlahan. Ketika denyutannya mulai melemah dan menghilang, itulah tekanan diastoliknya. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai Pak. Permisi ya Pak. Kita matikan kembali alatnya seperti semula. Baik Pak, untuk tekanan darah Bapaknya, biasa Bapak itu tensi berapa ya Pak? 120/80. Oh, 120/80 ya. Baik Pak, untuk pemeriksaan kali ini juga hasilnya di sekitar 120/80, itu berarti tekanan darah Bapak normal ya Pak. Terima kasih Pak, untuk pemeriksaan tekanan darahnya sudah selesai. Baik Pak, untuk pemeriksaan tanda vital ini kita perlu juga untuk memeriksa denyut nadi Bapak. Pak, saya izin untuk tangan Bapak saya periksa. Baik, pertama-tama kita pastikan dengan pasien ini bebas dari tekanan, pastikan tidak ada peralatan yang melekat, rileks saja ya Pak. Baik, pemeriksaan ini kita lakukan dengan kita menggunakan jari telunjuk dan jari tengah kita letakkan pada pergelangan tangan pasien di arteri radialis, tepatnya di fleksor bagian lateral. Nah, pemeriksaan ini kita lakukan dengan kita menghitung denyut nadi pasien selama 30 detik dikalikan 2. Ya, kita hitung selama 30 detik. Bila denyut nadi pasien tidak teratur, kita lakukan penghitungan ulang dengan waktu 1 menit penuh. Baik, kita perhatikan irama serta kualitasnya. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai Pak. Jadi untuk nilai normal dari denyut
dari denyut nadi ini seharusnya dia berkisar antara 60 sampai 100 Pak, dan denyut nadi Bapak di sekitar 80. Itu berarti denyut nadi Bapak normal ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Kita lanjutkan ke pemeriksaan berikutnya. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya untuk pemeriksaan pernafasan Bapak ya. Jadi pada pemeriksaan ini Pak, mungkin saya minta tolong Bapak untuk melepaskan baju Bapak agar kita bisa melakukan pemeriksaan secara optimal ya Pak. Apa Bapak bersedia? Baik. Baik Pak, boleh silakan Pak. Baik, pertama-tama Bapak boleh melakukan pernafasan normal saja. Baik, kita lakukan inspeksi terlebih dahulu secara menyeluruh. Kita lihat gerakan pernafasan pasien apakah normal atau tidak. Nah, terkadang jika tidak terlalu terlihat, kita boleh menggunakan palpasi juga untuk sekaligus kita membandingkan antara kiri dan kanan. Lalu berikutnya Bapak boleh lanjut saja. Berikutnya saat pasien melakukan inspirasi, kita perhatikan untuk gerakan kembali iga, serta kita perhatikan untuk penyempitan sudut epigastrium pasien. Lalu kita perhatikan juga apakah ada penurunan besarnya anteroposterior dada pasien. Lalu saat pasien melakukan ekspirasi, kita perhatikan untuk gerakan masuk kembalinya iga, lalu ada pembesaran sudut epigastrium dari pasien, serta kita perhatikan juga apakah ada penambahan ukuran dari anteroposterior dada pasien. Baik Pak, untuk tahap itu sudah selesai. Selanjutnya kita perhatikan juga apakah ada penggunaan otot bantu pernafasan pasien. Nah, kita lihat pasien bernafas dengan normal, pasien tidak ada seperti gerakan yang menyulitkan pasien. Lalu setelah itu kita menghitung gerakan pernafasan pasien. Nah, minimal itu kita lakukan selama 1 menit. Bapak boleh mulai bernafas untuk saya hitung lagi. Baik, kita hitung selama 1 menit. Nah, normalnya itu dalam 1 menit pasien itu melakukan pernafasan sebanyak 16-24 kali. Nah, setelah itu jangan lupa agar kita mencatat hasil dari pengamatan kita berupa irama, frekuensi, dan juga apakah adanya kelainan dari pernafasan pasien. Baik, jika sudah selesai, dilaporkan kepada pasien. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai, Bapak boleh menggunakan pakaian Bapak kembali ya. Baik. Baik Pak, untuk hasil pemeriksaannya tadi Pak, untuk pernafasan Bapak normal-normal saja ya Pak. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan berikutnya. Baik Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya kita periksa untuk suhu tubuh Bapak ya. Jadi pemeriksaan ini kita menggunakan termometer air raksa. Jadi pertama-tama kita kalibrasi terlebih dahulu untuk termometer air raksanya. Setelah itu kita pastikan bahwa level air raksanya berada di bawah 35,5 derajat Celcius. Lalu kita letakkan pada fossa axillaris, apex fossa axillaris kiri dengan sendi bahu pasien. Ini siapa? Ya, diadduksi secara maksimal, Bapak boleh letakkan dia. Lalu kita tunggu sekiranya 3-5 menit. Jika sudah 5 menit, lalu kita ambil kembali. Ini siapa? Ya, kita melakukan pembacaan. Nah, setelah kita melakukan pembacaan, barulah kita mencatat untuk hasilnya. Baik Pak, untuk hasil pengecekan suhu tubuh Bapak itu normal ya Pak, di angka 36,5 derajat Celcius ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Untuk pemeriksaan semuanya sudah selesai Pak. Terima kasih atas kepercayaan Bapak atas pemeriksaan ini. Mohon maaf bila ada rasa kurang nyamannya Pak. Saya tutup pemeriksaan ini dengan melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik Pak, untuk hasil pemeriksaan keseluruhan tadi Pak atas tanda vital Bapak semuanya normal saja ya Pak. Jadi untuk keluhan Bapak yang Bapak rasakan seperti mudah lelah itu Pak, mungkin itu ada faktor-faktor lain seperti mungkin pola makan Bapak, juga pola tidur Bapak. Mungkin Bapak bisa coba untuk memperbaikinya. Selama 1 minggu ini Bapak coba dengan lebih baik lagi. Namun jika Bapak rasa masih belum ada perkembangan atau memperburuk, Bapak boleh datang kembali ke saya Pak. Baik. Baik. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih dong. Mari, terima kasih.